sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sangat sederhana, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. 16 Desember 2024, jajaran Menteri Ekonomi di Kabinet Merah Putih mengumumkan bahwa PPN 12% benar-benar berlaku mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP dan tidak ada rencana untuk menundanya. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menerangkan bahwa penetapan PPN 12% di tahun 2025 merupakan perintah undang-undang yang tetap harus diberlakukan. Kebijakan ini telah diatur sejak 2021 secara berjenjang, di mana kenaikan PPN 12% akan berlaku di 2025. Meski daya beli dalam dan luar negeri tengah lesu, pil pahit ini tetap harus dilaksanakan. Jadi memang kita ini kan juga banyak dengar keluhan dari pengusaha, dari masyarakat bahwa ini akan memberatkan. Tapi yang saya ingin luruskan di sini adalah bahwa ini adalah pesan daripada undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun dihormati oleh DPR. Karena ini hasil kesepakatan yang dibuat undang-undang HPP itu pada tahun 2021 pembahasannya. Ya, dan pemberlakuan PPN bertingkat itu kan awalnya dari 10% menjadi 12% itu memang sudah dibikin berjenjang. Jadi mulai dari tahun 2022 naik 1% dulu, 1% berikutnya di 1 Januari yang akan datang ini. Pemerintah memastikan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hanya terhadap barang mewah yang artinya dikonsumsi oleh orang kaya. Bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat kelas bawah dan menengah justru tetap kena PPN 11%, bahkan dibebaskan. Sri Mulyani mengatakan, kenaikan PPN ini berlaku untuk barang mewah dan produk-produk premium. Jadi hal yang sama juga akan pada saat PPN itu di 12%, barang-barang kebutuhan pokok tersebut tetap akan 0% PPN-nya. Beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusunami, listrik, air, itu semuanya PPN-nya adalah 0%. Jadi kalau kita perkirakan tahun depan, pembebasan PPN itu akan mencapai 265,6 triliun rupiah. Meski diklaim untuk barang mewah dan premium, warga kelas menengah ke bawah juga disebut bakal terkena dampak kenaikan ini. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda mengatakan PPN 12% dapat menaikkan pengeluaran kelompok menengah, rentan, dan miskin. Meski pemerintah mengklaim PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah dan premium, barang dan jasa yang dipakai masyarakat sehari-hari pun ternyata bisa terdampak. CELIOS memperkirakan PPN 12% akan menaikkan harga kuota internet, baju dan alas kaki, alat mandi, jasa kecantikan dan kebersihan, peralatan rumah tangga, jasa bengkel dan suku cadang kendaraan bermotor, cicilan motor, air minum kemasan, serta mie instan. Hal yang sama
juga disampaikan oleh Financial Expert CNBC Indonesia Olivia Lewis. Menurut Olive, PPN 12% tidak hanya memicu daya beli, namun efek domino yang muaranya akan terjadi PHK. Ketika PPN itu mengalami kenaikan, ini juga akan mempengaruhi daya beli terutama untuk barang-barang sekunder ya. Barang-barang sekunder itu seperti kosmetik, skincare, kendaraan dan lain-lain. Mungkin ada Sobat Cuan yang berpikir, oh ya nggak apa-apa, yang beli itu kan biasanya juga orang kaya. Nanti dulu nih, dampaknya adalah kalau misalnya pembelian itu turun di sebuah perusahaan atau revenue itu turun, tentu perusahaan nantinya akan perlu melakukan yang namanya efisiensi. Dan akan sangat berbahaya apabila efisiensi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena daya beli masyarakat itu turun adalah PHK, ini nantinya akan menyebabkan efek domino. Financial Expert CNBC Indonesia Ayi Ahmad Hidayah menyayangkan langkah pemerintah menaikkan PPN ini. Menurutnya, pemerintah harus lebih kreatif mencari pendanaan tanpa harus membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang juga semakin sulit ini. Ya sebenarnya kan alasan utamanya memang pemerintah butuh budget ya untuk menjalankan program-programnya ya. Program makan bergizi gratis, program swasembada pangan, swasembada energi, dan program-program lainnya lah yang jadi jagoan di tahun depan gitu. Sementara memang kondisi likuiditasnya juga lagi ketat gitu ya. Cuma memang yang disayangkan kondisinya juga ekonomi juga lagi nggak bagus. Betul. Ya. Daya beli masyarakat juga lagi tertekan gitu. Jadi banyak mungkin narasi-narasi yang beredar apakah tepat gitu ya PPN 12% dinaikin di kondisi yang seperti sekarang ini gitu ya. Harusnya sih memang bukan intensifikasi pajak ya, tapi lebih ke ekstensifikasi pajak. Karena memang selama ini wajib pajak di Indonesia itu kan jumlahnya masih kecil sekali rasionya dibanding jumlah penduduk yang memang sudah harus bayar pajak gitu ya. Kenapa nggak ada program-program yang mengarah ke ekstensifikasi gitu ya. Banyak kan dana-dana orang-orang kaya, orang-orang pria-pria mapan ini yang larinya keluar gitu ya. Kenapa nggak ditarik gitu ya ke Indonesia untuk mendukung pendanaan program-program pemerintah. Makanya kan muncul wacana tax amnesty gitu ya. Muncul wacana pengampunan pajak gitu ya. Sebenarnya kan memang uang ini banyak beredar gitu, cuma kenapa nggak ditaruh di Indonesia? Itu kan jadi suatu isu juga gitu ya. Kayak tahun ini ada program DHE, itu juga belum berjalan dengan maksimal gitu ya. Program ekstensifikasi pajaknya juga belum maksimal gitu ya. Jadi memang ke depan ini pemerintah harus kreatif ya, mencari pendanaan di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit dan masyarakat juga yang lagi terjepit gitu kan. Nah ini jangan sampai bubar jalan gitu semuanya. Nah, makanya memang PR-nya agak berat sih. Selain itu, Ayi juga membagikan sejumlah tips yang bisa dilakukan di tengah kondisi keuangan yang terhimpit. Yakni salah satunya, Ayi mengatakan catatan keuangan sangat penting di tengah ketidakpastian seperti saat ini. Sederhananya, kita harus bisa membedakan apa itu aset atau cash flow. Yang pertama, sebenarnya kita harus bisa membedakan dulu ya, Dina, apa itu aset, apa itu cash flow atau uang yang kita punya atau arus kas yang kita punya. Jadi dalam prinsip perencanaan keuangan atau prinsip keuangan, untuk mencapai financial freedom, kita harus bisa memahami catatan keuangan yang sederhana aja dulu ya, Dina. Jadi ada dua yang sederhana yang harus kita pahami. Pertama, arus kas. Nah, kalau bisa setiap orang dari kita itu punya arus kas harian yang kita pantau. Jadi arus kas itu isinya adalah aliran uang masuk, uang keluar. Nah, kita nanti bisa menganalisa seberapa besar sih uang yang masuk di kita setiap bulan, seberapa besar uang yang keluar, spending terbesar di mana sih. Nah, di kondisi sulit seperti ini kita menganalisa gitu ya, kira-kira mana yang bisa dikurangi, mana yang harus ditekan. Penghasilannya apa yang harus bisa dimonetize lebih baik lagi gitu ya. Nah, itulah fungsi arus kas. Yang kedua adalah neraca. Neraca ini untuk mengontrol seberapa besar aset yang kita punya nih, Dina. Kita udah punya aset apa aja sih? Apakah punya mobil, motor, rumah, tanah, properti, dan lain sebagainya. Tapi kita jangan lupa di neraca itu juga ada hutang. Seberapa besar utang yang kita punya? Nah, balance nggak antara aset yang kita punya dengan utang yang kita punya? Lebih banyak mana nih? Kalau lebih banyak utangnya, wah itu bahaya, berarti udah lampu kuning gitu ya. Tapi kalau lebih banyak asetnya, seberapa besar gitu ya. Idealnya rasionya adalah 70-30, jadi asetnya itu harus lebih besar gitu ya. Utang itu maksimal 30% lah dari aset kita. Kenapa? Kalau terjadi keadaan darurat, kita bisa tutupi utang itu dari aset kita, jual aset kita gitu ya, untuk sementara gitu. Tapi kalau utang yang lebih besar, nah ini yang bahaya dan harus kita jaga.
AYI juga mengajak masyarakat mulai berinvestasi. Sederhananya, investasi tersebut untuk mengalahkan inflasi. Tidak hanya itu, investasi juga bisa menjaga daya beli kita. Setelah arus kasnya sudah terbentuk, kita harus bikin proteksi kita yang kuat gitu ya. Apalagi di kondisi-kondisi lagi nggak bagus seperti sekarang, kita harus punya proteksi. Proteksi yang pertama yang harus kita punya adalah proteksi kesehatan. Jadi buat orang-orang yang anti dengan punya asuransi, wah itu bahaya sekali kondisi sekarang. Apalagi sekarang kan musim hujan ya, banyak penyakit gitu ya. Kalau kita berobat gitu ya, itu pasti biayanya lebih besar banget gitu. Tapi kalau kita punya asuransi bisa di cover gratis, bayar premi mungkin cukup 100.000, 200.000 atau 500.000, bahkan BPJS cuma 150.000, kita bisa tenang, bisa di cover gitu ya. Kalau kita udah punya proteksi kesehatan yang cukup, nggak ada salahnya kita punya proteksi jiwa. Karena kematian itu salah satu hal yang nggak bisa duga dan kita prediksi ya, Din. Jangan bilang, kita masih sehat, masih gagah, masih ini, ya kita nggak pernah tahu. Kan itu kan rahasia Tuhan ya. Betul. Nah kalau udah punya kesehatan jiwa, nggak ada salahnya aset propertinya diproteksi. Apalagi di tahun depan, ada asuransi wajib terkait bencana properti gitu. Nah, seperti kebakaran dan lain sebagainya itu harus diasuransikan gitu, dan itu wajib sifatnya. Nah, ini juga nggak ada salahnya mulai dipersiapkan dari sekarang. Kenapa? Karena memang kayak di Indonesia itu kan banyak lingkungan-lingkungan yang padat perumahan ya, yang potensi kebakarannya tinggi. Ini juga menjadi concern juga dari pemerintah, mungkin kenapa that's why ini diwajibkan gitu ya. Yang kedua, proteksi aset kendaraan. Ini juga penting. Bahkan di tahun depan kita ada asuransi wajib TPL ya. Ini juga menjadi sebenarnya istilahnya jaring pengaman kita kalau kita punya kendaraan. Apalagi kendaraan itu kita pakai sehari-hari buat bekerja. Nah itu juga wajib ya kita asuransikan. Yang ketiga, proteksi profesi. Nah ini yang mulai banyak nih Dina. Terutama profesi-profesi yang sifatnya memang mempunyai risiko keputusan yang menyangkut keuangan. Okay. Contoh dokter ya, kalau misalkan dia mau praktek dan dia divonis bersalah gitu ya, dia bisa kalau dia punya asuransi profesi, nanti yang cover si asuransinya, bukan ini aku baru pertama kali dengar. Iya. Jurnalis enggak kan ya Mas? Nggak tahu ya. Mungkin ke depan iya ya. Yang setauku yang sekarang banyak ngambil tuh dokter, hakim, lalu petinggi perusahaan di BUMN maupun swasta. Ya, karena keputusan-keputusannya kan potensi menjadi sengketa di kedepan hari gitu ya. Sengketa yang sifatnya perdata ya. Tapi kalau pidana, profesi dia nggak akan bisa melindungi. Asuransi nggak bisa melindungi. Tapi yang sifatnya perdata, ada kerugian finansial itu bisa di-cover. Biasanya yang berkonflik dari satu pihak ke pihak yang lain. Betul. Nah, proteksi ini juga menjadi hal penting. Kenapa proteksi di pilar kedua? Karena ini adalah kayak pondasi kalau di rumah. Jadi rumah kalau megah tapi pondasinya nggak kokoh bisa ambruk. Nah, proteksi ini ibaratnya adalah fondasi gitu ya. Tidak hanya investasi, mengelola utang yang baik dapat menjaga keuangan kita di masa kritis. Menurut AYI, utang sebaiknya digunakan untuk kebutuhan produktif dibanding konsumtif. Kita bijak dalam berutang, ini yang paling berat, Dina. Sekarang ini, apalagi anak milenial, Gen Z gitu ya, dikit-dikit pay later. Dikit-dikit gesek kredit card. Dikit-dikit pinjol, sekarang pindar ya, pinjaman daring gitu ya. Ya memang sangat di era seperti sekarang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman. Tapi itu membuat kita harus semakin mawas diri lah gitu ya, semakin hati-hati. Mindful. Gitu ya. Mindful bahasa anak sekarang ya, mawas diri bahasa orang dulu banget ya. Mindful gitu ya, kalau dalam berhutang kita pikir berkali-kali. Harus nggak ya hutang? Kalau bisa pakai uang cash kita, kenapa nggak pakai cash dulu? Misalkan masih punya investasi, kalau emang darurat nggak apa dicairkan sebagian. Atau masih punya aset, kenapa nggak dijual dulu gitu ya? Baru terakhir last option, baru hutang. Itu pun kita harus lihat, hutangnya sifatnya konsumtif atau produktif sih? Kalau hutangnya kayak Dina mau liburan Natalan tahun baru, ya mendingan ditunda dulu deh gitu ya. Cari dulu opsi-opsi lain gitu ya. Atau kalau misalkan hutangnya cuma buat nongkrong-nongkrong kayak pakai credit card atau pay later, ya dikurangi deh gitu ya. Kecuali Dina mau buka usaha atau mau ada bisnis dan lain sebagainya, kenapa enggak? Kalau memang sudah jelas gitu ya bisa mendapatkan penghasilan. Dengan adanya rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025, langkah persiapan perlu diambil sejak sekarang agar kita tidak terkejut dengan dampaknya. Mengelola anggaran lebih bijak, meninjau kembali prioritas pengeluaran, dan memanfaatkan investasi yang tepat bisa menjadi kunci untuk tetap stabil menghadapi perubahan ini. Jangan tunggu hingga beban terasa lebih berat, mulailah beradaptasi dari sekarang agar kondisi keuangan tetap sehat dan masa depan lebih terjamin.